Selamat malam ibu-ibu wanita Ribkah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan kembali boleh dipertemukan lewat ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan pengurus itu yang berikan kepercayaan pada saya untuk melayani renungan firman Tuhan. Mari ibu-ibu wanita Ribkah diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Mari buka di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan buahnya pastilah engkau mati. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa di dalam ayat ini dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Ini adalah merupakan konsep Allah, satu rencana Allah dari awal sejak adanya manusia, di mana Allah menempatkan manusia itu, yaitu Adam, di Taman Eden untuk mengusahakannya dan untuk memeliharanya. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sudah dari awal memberikan konsep yang baik kepada setiap ciptaannya, terlebih kepada kita anak-anak Tuhan. Bahwa dikatakan di dalam ayat yang kita baca, di ayat selanjutnya dikatakan, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Allah memberi kebebasan, Allah memberi semua, enggak setengah, semua. Tetapi perhatikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakan buahnya pastilah kau mati. Hanya satu yang Tuhan minta untuk menjadi bagiannya Tuhan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu enggak boleh dimakan. Tapi sisanya semuanya boleh. Apa yang ada di taman itu boleh engkau bebas memakannya dan menikmatinya. Di ayat yang 16 dikatakan, boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Nah, tapi yang satu ini tidak boleh. Nah, judul khotbah saya tentang hari ini bicara tentang apa yang menjadi bagianmu lakukan, apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini menjadi pertanyaan adalah, bagian Tuhan yang mana yang sering kita ambil menjadi hak milik dan menjadi bagian kita? Dalam hal apa saja yang menjadi bagian Tuhan yang seharusnya milik Tuhan, itu kita ambil jadi milik kita juga. Kita bicara tentang hari, bicara tentang waktu. Tuhan sudah memberikan waktu Senin sampai dengan hari Jumat kepada kita. Betul ya ibu-ibu? Senin sampai Sabtu, sampai Sabtu. Itu adalah hari buat kita untuk kita bisa bekerja menghasilkan sesuatu. Tapi hari Minggu dikatakan adalah hari peristirahatan, hari Sabat, hari perhentian, hari untuk Tuhan. Dalam hal ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita di hari Minggu pun masih mengambil ini menjadi bagian kita. Ya, ini bicara tentang apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi bagian kita. Nah, di ayat ini juga kita melihat bahwa Adam dan Hawa sudah memperingatkan bahwa itu adalah menjadi milik Tuhan. Itu adalah menjadi bagian Tuhan. Tetapi
Adakah mereka taat? Nah, ini bicara tentang ketaatan. Adakah mereka taat? Jadi saya berpikir banyak sekali ternyata dalam hidup kita ini apa yang harusnya menjadi bagian Tuhan itu kita juga serobot, kita juga ambil, kita menjadi serakah, kita menjadi semua jadi milik kita, semua jadi keinginan kita, semua jadi maunya kita, semua hanya untuk kita. Sementara Tuhan berkata bahwa punya Tuhan ini, Tuhan seperti Tuhan katakan, yang ini jangan, bahwa ini adalah punya Tuhan, ini milik Tuhan, ini haknya Tuhan. Nah, apa yang menjadi milik Tuhan pun kita terus ingin menjadi milik kita. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi persoalan bahwa manusia itu sering tidak taat dan tamak akan hidup-hidup yang sedang dijalani. Itu bicara tentang waktu. Mungkin waktu untuk Tuhan pun kita masih pergunakan kita masih pergunakan. Sayang, minggu itu adalah hari sebenarnya adalah hari untuk kita tidak melakukan aktivitas dan kegiatan. Ya kalaupun ada yang bertanya, kalau ada tuntutan begini ya dikondisikanlah. Mungkin seperti itu. Artinya bahwa kita jangan sampai hari untuk Tuhan ini menjadi kita menjadi lupa, menjadi kita tidak lakukan hanya karena lebih memilih ini dan itu dan sebagainya. Tetapi saya percaya nggak tiap hari kita harus, ya karena tuntutan pekerjaan bos tiap hari nggak ada liburnya. Saya rasa nggak mungkin lah. Mungkin sewaktu-waktu kita jadi nggak bisa beribadah oleh karena kerjaan dan sebagainya. Tapi kan tidak setiap minggu, saudara. Ya, memang ada juga yang minggu bekerja juga kalau karena tuntutan. Tetapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan lah buat kita. Artinya itu mari kita senantiasa apa yang menjadi milik Tuhan tetaplah menjadi milik Tuhan. Belajar untuk taat dan tidak serakah. Itu bicara tentang ini, tentang waktu. Bicara tentang berkat. Saya percaya ibu-ibu wanita yang diberkati oleh Tuhan taat bicara tentang perpuluhan. Itu dulu yang kita belajar. Belum lagi ucapan syukur dan sebagainya, oke lah. Tetapi ini dulu. Bicara tentang itu kan dikatakan adalah milik Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Yang jadi milik Tuhan berapa? Dari bagian yang kita punya. 1, itu 1/10. 90, 1/90-nya kita milik kita. 1/10-nya punya Tuhan. 9 punya kita, 1 itu milik Tuhan. Tetapi dalam hal ini juga mungkin ada orang-orang yang gak taat. Tapi saya percaya wanita Ribka taat dalam hal ini. Amin. Puji Tuhan. Tapi ada orang-orang yang gak taat. Loh, mungkin orang bertanya, lah Tuhan ngapain butuh uang? Bukan Tuhan butuh uang. Ini adalah untuk orang-orang Lewi. Ini adalah untuk pada masa itu ada 12 suku. 12 suku ini diberi Tuhan mereka tanah pusaka. Tetapi satu suku yaitu Lewi. Jadi 11 yang memiliki tanah pusaka, Lewi tidak punya tanah pusaka. Mereka Tuhan tempatkan di rumah Tuhan. Lalu apa yang menjadi bagian mereka? Dari setiap satu bagian dari setiap suku yang ada, suku Israel pada waktu itu 11 suku, harus memberikan satu bagian dari milik mereka untuk suku Lewi. Bukan Tuhan butuh, tapi untuk suku-suku Lewi pada waktu itu, hamba-hambanya yang bertugas di rumah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, itu milikku. Bukan Tuhan karena butuh, tapi itu untuk diberikan. Artinya kita mau belajar taat. Itu saudara. Dan banyak hal yang lain lagi yang mungkin menjadi bagian Tuhan. Tubuh kita. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Anak kita adalah milik Tuhan. Banyak harta itu adalah milik Tuhan. Artinya dalam setiap apa yang kita miliki ada bagian-bagiannya Tuhan.
Tubuh kita adalah tubuh milik kita, tetapi ada bagian dari tubuh kita ini adalah tempat Tuhan, yaitu hati kita, pikiran kita. Enggak semua yang kita miliki menjadi milik Tuhan semuanya. Kita boleh mempergunakan tubuh kita untuk pekerjaan kita, bukan hanya untuk Tuhan semua, tidak. Tapi ada tempat Tuhan di dalam tubuh kita, di mana? Di hati kita. Tempat yang kecil di hati kita. Yang lain mungkin bukan Tuhan, tapi di hati kita saja. Nah, artinya saudara, berkat yang kita miliki, Tuhan bilang itu punyamu, itu kutitipkan bagimu. Tapi bagianku ada di situ. Jangan engkau ambil, jangan engkau sentuh, jangan engkau makan. Waktu Tuhan berikan dalam seminggu 7 hari, Tuhan bilang 6 punyamu, punya saya 1. Tuhan itu memberikan segalanya, memberikan yang terbaik. Tuhan hanya minta apa yang jadi bagian Tuhan, kita taat untuk membiarkan bagian Tuhan menjadi bagian Tuhan untuk Tuhan itu sendiri. Bagian kita cukuplah dengan apa yang ada dengan kita. Tuhan tidak memberikan contoh waktu 7:3:4 atau berkat yang Tuhan berikan 50 buatku, 50 buatmu. Tidak. Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan bahwa kamu boleh makan bebas, tapi 1 jangan kau makan. Tetapi inilah yang menjadi mungkin sifat manusia, sehingga karena kondisi inilah mereka jatuh ke dalam dosa, tergiur dengan milik Tuhan. Nah, ini tergoda dengan milik Tuhan. Iblis berkata, wah makan aja itu Hawa, itu enak, itu menarik. Memang dalam ketika pembacaan kita berbeda, dia punya ini dan sedikit berbedalah dengan yang dimiliki Adam dan Hawa. Dan pernah juga beberapa saya dengar berkata bahwa kalau hari Minggu, hari Sabtu itu penghasilannya lebih banyak dari hari-hari yang lain. Nah, ini godaan. Ini tantangan. Wah, kalau hari Minggu itu ya beda dengan hari-hari yang lain. Itu godaan, itu tantangan. Dan bagi Adam dan Hawa, godaan dan tantangannya adalah yang satu ini yang Tuhan katakan gak boleh dimakan, itu lebih menarik. Karena apa? Dikatakan itu pohon pengetahuan yang baik dan benar. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, ayat ke-17, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, bukan yang baik benar ya, baik dan yang jahat. Beda sekali. Dan itu yang menarik. Itu adalah tantangan ketika diperhadapkan Tuhan. Hal ini Adam dan Hawa tidak taat, mereka tergoda, sehingga oleh karena hidup dalam dosa maka terjadilah penghukuman. Laki-laki dihukum, perempuan dihukum, atau manusia itu dihukum, ular dihukum, tanah pun dihukum. Tetapi percayalah, sekalipun ada ketidaktaatan, Tuhan datang dengan anugerahnya. Datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, mau relakan dirimu untuk diperbaiki, maka Tuhan sedang dan ingin memulihkan keadaan-keadaan seperti semula. Tergantung diri kita mau tidak untuk diperbaiki oleh Tuhan. Kita mau enggak, mau dosa kita dihapuskan, kita mau enggak kita mengakui kepada Tuhan agar kita tetap hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Akibat dosa itu merusak konsep Tuhan, akibat dosa itu merusak segalanya. Yang tadinya manusia itu hebat dan luar biasa karena diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tetapi hari ini sungguh berbeda. Semua keharmonisan, semua konsep yang baik itu dirusak oleh karena dosa.
Oleh sebab itu apapun yang ada dalam hidupmu mungkin rusak karena dosa. Hubungan dengan Tuhan, berkat-berkat rusak, dan hal yang lain, keharmonisan rusak oleh karena dosa. Hari ini minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan perbaiki. Maka semua dihapuskan, dosa dihapuskan, maka terima perbaikan dari Tuhan. Maka hidup kita akan seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Berkati kami, ampuni kami dalam segala dosa kami. Kami mau diperbaiki oleh Tuhan. Kami mau diajar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami belajar mengelolanya dengan baik dan merawatnya dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wanita hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh saya tidak bisa merangkumnya, ini terlalu singkat waktunya. Sungguh menarik sekali nih kalau kita belajar tentang tentang ayat ini, saudara ya. Saya sangat tertarik sekali menyampaikan ayat ini. Mungkin di lain waktu saya bisa lanjutkan hal ini untuk kita lebih memahami lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore dan menjelang selamat malam. Puji Tuhan.